Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya, Andika. Teman-teman semuanya, pada live kali ini saya mau menjawab ya komentar saudara kita yang bertanya di kolom komen di live saya yang kemarin ya, yang semalam maksudnya. Pertanyaannya, bagaimana caranya mengatasi usaha yang sedang down atau katakanlah ya di saat COVID-19. Kira-kira seperti itu pertanyaannya intinya ya. 5 strategi pengusaha untuk menghadapi saat krisis COVID-19 ya yang kita rasakan pada saat ini, saudaraku. Nah, sebelum saya mau masuk ke materi, saudara, saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya apapun yang terjadi ya, apapun kondisi ekonomi ya, seorang pemimpin kan di sebuah perusahaan ya, kita punya sebuah usaha, sebuah usaha atau perusahaan atau apapun UMKM katakanlah ya. Nah, seorang pemimpin ya, CEO-nya itu apa namanya ya, kita tidak begitu terpengaruh oleh ekonomi gitu ya. Artinya apa? Seorang yang entrepreneur ya, apa namanya, prinsip atau mental seorang entrepreneur itu tidak ada yang mempengaruhi di luar dirinya ya. Artinya mental seorang entrepreneur ya tidak akan pernah goyah, tidak akan pernah hilang akal, tidak akan pernah kehabisan ide. Nah, gitu. Tidak akan pernah kehabisan ide apapun kondisi di luar sana. Nah, ini mental ya. Ini mental dulu saya ingin jelaskan. Kenapa? Karena yang namanya usaha ya memang seperti itu ya, enggak di mana-mana. Setahu saya, saudaraku, di Indonesia ya, tidak di Sumbar, tidak di Padang ya. Nah, setahu saya di Indonesia itu seluruh pengusaha itu mengalami keadaan yang sama, yaitu krisis ya. Nah, saya ingin jelaskan, saudara. Krisis ini kan mengandung ancaman ya, kemudian berbahaya ya. Nah, seorang entrepreneur di saat kondisi ekonomi yang sulit, dia mesti mencari akal, mencari ide, apapun itu idenya ya. Atau bagaimanapun caranya, cash flow tetap harus sehat. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Termasuk saya, saudara. Saya juga punya usaha UMKM ya, katakanlah ya menengah ke bawah lah, kecil-kecilan, saudara. Ya. Saya juga punya produk komoditi ya, usaha komoditi ya. Saya juga punya produk spesifik. Nah, saudaraku, jadi saya ingin sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya. Nah, hari ini saudaraku, saya punya empat strategi atau 4 langkah menghadapi atau 4 langkah untuk membangun usaha di saat krisis. Nah, intinya seperti itu, saudara. Nah, karena mohon maaf saya menyampaikan apa saja yang mengalir di kepala saya. Jadi mungkin agak tidak runut gitu ya, tidak sistematis seperti itu. Jadi tapi insya Allah mudah-mudahan ini kita sama-sama diskusi, kemudian semoga ini membuka wawasan teman-teman ya, cakrawalanya, kemudian timbul ide-ide ya setelah itu, mudah-mudahan ya, amin. Baik, nah yang pertama, saudara, jadilah pemimpin yang tangguh. Oke. Nah, saya udah katakan bahwa seorang entrepreneur ya, ketika dia punya usaha, ketika dia punya
perusahaan ya, ketika dia punya UMKM, ketika dia punya organisasi-organisasi tertentu, pasti ada pemimpinnya. Kan seperti itu. Nah, siapapun saudara kita di luar sana, siapapun ini yang bertanya tadi kan, terima kasih ya bagi saudara kita Wardi Akmal ya yang udah bertanya. Ini sangat menginspirasi sekali ya. Terima kasih. Karena saya selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di komentar dengan video seperti itu, dengan tayangan baru, terus saya kasih judul baru. Nah, hari ini yang mau saya sampaikan saudara, 4 strategi atau seorang pengusaha untuk menghadapi krisis di saat sepi, saat lockdown, apapun itu istilah-istilah itu. Nah, yang pertama, jadilah pemimpin yang tangguh. Maksudnya apa? Ketika ada masalah di sebuah perusahaan, di sebuah usaha kita ya, kita sebagai pemimpin, CEO, kita mesti berpikir, mentalnya harus tetap kuat ya, harus mencari akal bagaimana caranya cash flow atau bagaimana caranya usaha ini tetap jalan, saudara. Ya. Apapun itu usahanya. Nah, caranya saudara, saya biasanya ya, ini pengalaman saya, saudara. Saya biasanya membaca buku, oke? Membaca buku, kemudian setelah baca buku, saya mulai menulis dalam kesendirian ya. Maksudnya bukan di tempat keramaian gitu ya. Karena biasanya ya, ketika kita dalam kesendirian, ketika kita merenung, ketika kita menyendiri, kita lebih bisa fokus ya, lebih bisa menyatukan pikiran dengan hati kita. Kemudian di sanalah timbul ide-ide baru itu, seperti itu saudara. Nah gitu caranya ya. Jadi kita nggak boleh jadi pemimpin itu yang cengeng saudara ya. Karena apapun kondisi di luar sana, hidup itu terus berputar saudara ya. Hidup itu terus mengalami perubahan. Kalau seandainya kita tidak mengupgrade skill atau ide atau pengetahuan ya, atau mental kita, justru mental itu yang sangat dibutuhkan dalam membangun usaha ya, kita bakal tenggelam saudaraku. Nah untuk itu, bagi teman-teman di luar sana ya, tetap semangat ya, tetap beraktivitas, tetap kuatkan pendiriannya, tetap punya keyakinan ya, karena keyakinan, harapan, optimisme itu tetap harus ada di dalam dada saudara. Ini yang pertama saudara. Jadilah pemimpin atau CEO yang tangguh dalam sebuah perusahaan atau usahanya. Yang kedua saudara, atur cash flow-nya ya. Tetap perhatikan cash flow-nya. Maksudnya saya apa? Saudara, ketika kita punya usaha ya, kan ada uang masuk dan uang keluar ya. Saya mengistilahkan dengan cash flow. Oke ya. Nah, cash flow ini saudara, kebanyakan saudara kita ya yang punya usaha, yang UMKM, tidak pernah, atau katakanlah tidak efektif, atau katakanlah terlalu kurang atau kurang kan ya cash flow ya, uang masuk dan uang keluar. Nah, maksud saya apa saudara? Ketika penjualan itu stabil atau normal atau turun, kita tetap menghitung cash flow itu, uang masuk itu berapa, satu bulannya itu berapa. Nah nanti yang kita keluarkan pun dihitung saudara. Maksudnya apa? Saya contohkan ya biar lebih konkret, biar lebih detail. Misalnya kita punya usaha retail atau toko-toko sembako atau apa gitu ya. Usaha retail, punya toko. Nah, saudara silakan tulis ya, stok barang apa yang sering laku, seperti itu. Tulis, catat ya. Kan
kalau retail-retail itu kan punya banyak produk ya. Misalnya barang-barang apa, barang-barang makanan atau barang-barang apalah gitu ya. Kebutuhan sehari-hari ya. Nah, kita catat apa yang sering laku, Saudara. Ketika yang sering laku misalnya yang A, yang B, yang C, misalnya ada ini produk kita mini umpama ya. Ada 3 produk misalnya yang kita jual. Ada A, B, C. Nah, yang mana yang sering perputaran itu cepat ya. Permintaan konsumen itu di mana ya. Kita mesti tahu ya. Nah, justru justru seperti itulah kita mengurangi menumpuk barang ya, inventory. Oke ya. Nah, karena ketika kita membeli barang ya, membeli produk ya, ketika dia itu numpuk, ini tidak efektif, Saudara. Artinya cash flow kita itu tidak berjalan sehat. Nah, seperti itu. Yang sehat itu apa? Ada uang masuk, ada uang keluar ya. Gitu. Jadi terkadang uang keluar ada, uang masuknya nggak ada. Kenapa? Karena saudara membeli hal-hal atau produk-produk yang justru tidak diminati atau tidak cepat perputarannya. Nah, ini nih saudara, kira-kira seperti itu contohnya ya. Nah, saya juga seperti itu saudara ya. Saya juga punya usaha komoditi ya. Saya perhatikan itu. Saya perhatikan di mana intinya seperti itu, di mana uang kita itu tidak berputar seperti itu loh maksudnya. Oke ya. Nah, ini yang kedua saudaraku. Jadi yang kita perhatikan ketika saat-saat lockdown seperti ini, saat-saat krisis seperti ini, bagi CEO, bagi pemimpin UMKM atau apapun usahanya, yang kita perhatikan itu di mana uang kita cepat berputarnya seperti itu. Nah, ini maksud saya perhatikan cash flow-nya seperti itu ya. Nah, akhirnya saudara, akhirnya apa? Ketika kita misalnya kita punya produk 3 gitu ya, A, B, C, D gitu ya. A, B, C misalnya kan. Nah, yang laku itu A. Nah, yang C dengan D ini jangan di stok dulu, jangan dibeli dulu seperti itu. Kenapa? Karena numpuk, uangnya nggak berputar, saudara. Apalagi di saat krisis-krisis seperti ini. Seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, ini yang kedua. Agar mensiasati usaha dalam keadaan krisis ya. Ini yang kedua. Perhatikan cash flow-nya. Ulang lagi, pikirkan lagi, analisis lagi uang masuk dan uang keluar, kemudian analisis lagi uang keluarnya itu untuk apa. Artinya ketika kita mengeluarkan uang, yang kita pikirkan ini uang masuk itu kapan. Seperti itu loh. Karena ketika kita mengeluarkan uang, terus kita nggak tahu masuknya itu uang lagi, ini yang kacau saudara. Itu yang saya maksud cash flow. Jadi atur uang masuk dan uang keluarnya. Kira-kira seperti itu ya. Ini yang kedua saudaraku. Yang ketiga, efektif dan efisien ya, efektif dan efisien. Nah, saya ingin jelaskan dulu ya, karena efektif dan efisien ini dua hal yang berbeda ya, dua hal yang berbeda dalam sebuah usaha. Sebenarnya kata-kata efektif dan efisien ini dalam apapun bisa ya, dalam pendidikan pun bisa. Apapun ya yang kita bangun efektif dan efisien. Nah, implementasinya bagaimana seperti itu ya. Saya ingin jelaskan dulu efektif itu apa, efisien itu apa. Nah, efektif saudaraku itu berkaitan dengan target. Oke ya. Target. Nah, ketika kita memasang target, ketika kita membuat target itu tercapai, itu namanya efektif. Oke ya. Nah, saya contohkan lagi kalau masih samar-samar ya. Saya contohkan ya, saya dalam sebuah ilustrasi ya, saudaraku. Kalau seandainya kita mau membunuh kecoa ya dengan racun 1 ton, efektif nggak? Efektif. Terus kita membunuh kecoa atau nyamuk dengan racun 2 ton. Efektif? Efektif. Tujuan akhir itu tercapai. Itu namanya
efektif. Nah, ketika tujuan akhir itu tercapai, itu namanya efektif. Nah, saudara, di saat krisis seperti ini, ya, nah kita menghitung ini efektifnya itu di mana, ya. Makanya kata-kata efektif dan efisien selalu dikaitkan karena yang namanya efektif itu sangkut pautnya mengenai target kita tercapai. Nah, sementara efisien tercapai dalam biaya yang murah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi artinya ketika kita memikirkan ya efektif dan efisien, ini efektifnya ini untuk apa? Tujuannya tercapai enggak gitu ya. Terus kalau tercapai dengan SDM yang berapa banyak? Nah, ini efektif, Saudara. Jadi efektif berkaitan dengan target-target akhir. Targetnya tercapai nggak? Kita punya target apa untuk penjualan kita hari ini misalnya ya. Tercapai nggak? Nah, kalaupun tercapainya dengan biaya yang hemat, dengan biaya yang murah nggak? Dengan SDM yang ringan nggak? Itu namanya efisien. Nah, gitu ya. Jadi efektif dan efisien artinya mencapai target-target dengan cara yang hemat ekonomi, hemat waktu, hemat SDM-nya. Nah, kira-kira seperti itu, saudaraku. Nah, untuk itu implementasinya kita tetap nulis, saudara. Nah, kita punya misalnya ya, saya contohkan ya, kita punya karyawan UMKM atau perusahaan kita misalnya 10 orang. Oke ya, 10 orang. Nanti silahkan saudara kontekstualisasikan di usaha-usahanya masing-masing. Saya nggak tahu ya saudara punya usaha apa. Karena memang masing-masing usaha dia berbeda cara efektif dan efisiensinya. Seperti itu. Nah, saya bakal contohkan ya dalam sebuah ilustrasi supaya lebih konkret saudara. Misalnya kita punya UMKM karyawannya misalnya 5 orang ya. 5 orang. 5 orang. Kemudian 5 orang ini kita punya target apa ya? Di bulan ini misalnya atau di tahun ini misalnya kita punya target apa? Setelah ditulis targetnya, oke ya. Nah, kita kan punya karyawan 5 orang ya. Katakanlah ya. Misalnya ya, 2 orang tim marketing, yang 3 itu di kantor misalnya ya. Nah, caranya yang efektif itu gimana? Kelima-lima karyawan saudara harus diajarkan oleh CEO-nya, pemimpinnya sebagai marketing. Apapun caranya ya. Misalnya misalnya ya kalau seandainya kita punya produk komoditi, misalnya kuliner, kita mendatangi tempat-tempat di mana apa ya, menawarkan, terus kasih nomor atau apalah, terus atau berhubungan atau menelepon siapapun ya. Yang pokoknya intinya marketing, Saudara, ingin memasarkan penjualan kita. Nah, kita mesti membangun relasinya. Kita meminta nomor handphone mungkin dalam sehari misalnya 10 misalnya. Kali 5 orang, berarti berapa itu? Ya, nomor handphone sudah terkumpulkan ya. Kemudian teleponin gitu ya, atau kantor mana, terus kita nawarin masakan atau masakan baru atau apalah gitu ya. Atau masakan unggulan kita, ini kuliner saya contohkan ya. Nah, 5 orang ini saudara, kita fungsikan kelima karyawan kita itu untuk marketing agar efektif ya, agar tujuan akhir itu tercapai. Kenapa? Karena seandainya kita buat iklan lagi, bayar iklan lagi ya, bayar iklan misalnya kan beriklan ya, yang berbayar kan tidak mungkin di saat krisis seperti ini, saudara. Nah, untuk itu ketika kita punya kelima, fungsikan kelima ini apapun posisinya dalam pekerjaannya, manfaatkan untuk marketing. Saya udah contohkan misalnya seperti itu ya. Kan kita punya ide masing-masing ya. Makanya saya contohkan itu biar nanti bisa saudara kontekstualisasikan di usahanya masing-masing ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kelima karyawan kita difungsikan untuk marketing. Apapun caranya, pikirkan saudara.
Misalnya untuk mendapatkan nomor handphone ya dalam sehari 5, minimal 5 orang 5 ya. 5 kali 5 berarti 25. 25 apa namanya? Nomor yang bisa kita teleponin misalnya ya. Kita tidak tahu caranya gimana. Jadi itulah seorang CEO, pemimpin harus memikirkan itu, saudara. Apalagi di saat-saat krisis seperti ini. Nah, baik saudaraku, demikian ya jawaban ya. Karena saudara kita yang bertanya, saudara Wardi Akmal, terima kasih pertanyaannya, sangat menginspirasi sekali. Mudah-mudahan saudara di tengah-tengah keadaan krisis yang kita alami saat ini, mudah-mudahan di saat krisis COVID-19 ini sedang masih menular gitu ya, masih di ya di Padang masih nah mudah-mudahan cepat selesai. Nah, di samping itu kita tetap berpikir, tetap mencari akal, kita nggak boleh nyerah ya. Terus mentang-mentang ada COVID, ada cara lain saudara ya. Nah, apa cara lainnya? Saya sebelum saya tutup ya, apa cara lainnya? Kita bisa gunakan online saudara. Kalau seandainya kita punya toko offline, misalnya toko offline, nah kita gunakan caranya online. Nah, ini selagi saya ingat ya, bagi teman-teman yang mau ya, yang mau belajar bisnis online, saudara, saya punya kelas gratis, saudara. Saya hanya ingin berbagi, tidak ada embel-embelnya, gratis. Kemudian saya kumpulkan itu di WA. Saya punya kelas, kumpulkan di WA. Nah, jangan kita berpikiran lagi sepi, lagi lockdown, lagi COVID-19, kita nggak ngapa-ngapain. Ada cara lain yang harus kita. Itulah seorang pengusaha entrepreneur atau seorang pengusaha atau seorang pemimpin atau harus punya banyak ide, harus punya banyak gagasan, harus punya banyak action-action tertentu apapun keadaannya, saudara. Nah, gimana cara daftarnya? Silakan bagi saudara-saudara yang atau teman-teman yang mau gabung ya, silahkan atau komen di tinggalkan komennya juga boleh yang mau ikut grup belajar bisnis online ya dengan saya di WA, di grup WA. Kemudian gratis, saya bagikan cuma-cuma aja ya. Bagaimana caranya ya, seperti itu. Kemudian caranya balas atau tinggalkan jejaknya di komen. Saya mau gabung, kemudian tinggalkan, nanti saya kasih link ya, untuk masuk di grupnya seperti itu. Baik, demikian saudaraku, seperti biasa saya doakan semoga rezeki kita melimpah, berkah dan bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.